Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Dipersembahkan atas kerjasama PT Kalbe Farma, produsen Prokol, obat flu andalan, dan Harapana Record. Naskah karya Niki Kosasi, didukung oleh Teater Harapana. Teknik dan montase Indra Mahendra. Pada kisah Darah Biru telah terungkap tabir pedang merah dan pedang biru yang menyingkap silsilah raja-raja kerajaan Madangkara, telah memberi kejelasan kepada semua pihak bahwasanya Pak Arum dan Brahma adalah pewaris tahta singgasana kerajaan Madangkara yang syah. Maka dengan suara bulat, para pejuang kebebasan rakyat Madangkara menobatkan Brahma sebagai pemimpin mereka. Pendengar yang budiman, inilah Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah, seri pertama. Terima kasih atas kepercayaan saudara-saudara kepada saya. Tapi saya lebih setuju kalau Juragan Gotawa tetap menjadi pimpinan perjuangan. Tidak, Brahma. Anda sebagai seorang putra raja adalah paling pantas memimpin kami. Kalau bicara soal pantas atau tidak, saya kira yang paling pantas ialah Paman Arum. Sebab dia adalah keturunan keempat. Sedangkan saya keturunan berikutnya, yaitu keturunan yang kelima. Paman Anda, Pak Arum itu, selain usianya yang sudah lanjut, lagi pula terlalu lama jadi orang desa. Semenjak lahir sampai setua begitu, hidup bergelimang tanah menjadikan dia hanya punya satu keahlian saja, yaitu bertani. Sama sekali tidak mengerti ilmu tata negara. Sedangkan Anda, Saudara Brahma, Anda memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Selain menguasai ilmu tata negara, menguasai pula ilmu yang lain, termasuk ilmu kedikjayaan. Nah, saya kira yang paling pantas untuk menjadi pemimpin kami adalah Anda. Akan tetapi, menurut tata waris singgasana kerajaan, keturunan terdekat langsung yang masih hidup, dialah yang berhak jadi raja. Itu kalau orangnya bersedia jadi raja. Tapi Pak Arum, Anda sendiri dan kita semua sudah tahu bahwa Pak Arum sudah menyatakan bahwa dia tidak mau jadi raja. Dia ingin tetap hidup di tengah-tengah rakyat. Hidup bahagia menjadi petani adalah keinginan utamanya. Demikian pula saya. Saya tidak ingin jadi raja. Saya ingin tetap jadi rakyat biasa seperti sekarang. Tapi kerajaan kita membutuhkan seorang raja. Kalau begitu, Rai Mantili saja yang jadi raja. Loh. Ngawur. Jangan ngelantur, Kakang Brahma. Saya menolak. Saya tidak mau jadi raja. Bukan raja, ratu. Tidak. Saya seorang petualang. Cita-cita saya hanya satu, yaitu ingin jadi guru di sebuah padepokan. Dan saya harap Kakang Brahma tidak mengganggu cita-cita saya itu. Tempat saya bukan di istana, tapi di alam bebas. Baiklah. Bagaimana kalau kakek Astagina atau Ibunda Gayatri? Justru kakek Astagina yang paling berhak, bukan? Sebab dia memang seorang raja. Raja Madangkara ketiga. Sedangkan Ibunda Gayatri keturunan keempat. Saudara Brahma, kakek Astagina tidak berada di tengah-tengah kita. Kita semua tidak tahu di mana dia berada. Sedangkan ibu Anda, Ibunda Gayatri, telah menjadi istri Kanjeng Tumenggung Ardalepa. Jadi saya rasa sulit bagi beliau untuk meninggalkan kewajibannya sebagai istri seorang pejabat tinggi kerajaan Kuntala. Benar, Kakang Brahma. Dari semua keturunan Raja Madangkara adalah Kakang sendiri. Iya, dan saya pikir
Kita saat ini bukan mau menobatkan seorang raja, melainkan untuk mengangkat seorang pemimpin yang akan memimpin perjuangan pembebasan bangsa kita. Jadi saya rasa, apa salahnya Anda memimpin kami? Setelah perjuangan selesai, tentang siapa yang akan menjadi raja, kita musyawarah lagi. Saya setuju dengan pendapat Juragan Kotawa. Lebih baik sekarang kita memusatkan pikiran pada perjuangan membebaskan rakyat yang tertindas. Karena itu yang lebih penting. Baiklah. Kalau begitu, saya terima pilihan saudara semua. Saya bersedia jadi pemimpin. Rai Mandili. Iya, Kakang Brahma. Rai tidak boleh berada di sini, tapi harus berada di keraton. Iya. Apakah Rai membawa surat tugas dari Baginda Kuntala? Bawa, Kakang. Surat pribadi Baginda Kuntala, cap dan tanda tangannya tertera di dalam surat yang saya bawa ini, Kakang. Bagus. Dengan surat itu, mereka orang-orang keraton Madangkara tidak akan bisa apa-apa terhadap Rai. Tidak bisa menolak kehadiran Rai, sebab Rai adalah seorang pejabat resmi dari pusat yang khusus dikirim oleh Baginda Kuntala sendiri. Iya, Kakang. Kalau ada apa-apa yang perlu disampaikan ke sini, kau jangan berangkat sendiri, sebab akan menimbulkan kecurigaan pada mereka. Tapi kirimkan lewat si Jambrong, mata-mata kita yang bekerja sebagai tukang membersihkan kebun istana. Baik, Kakang. Begitu pula mengenai Raden Samba. Kita jangan menyeret beliau ke dalam kancah perjuangan kita ini.